Sosiologi ekonomi merupakan sebuah studi tentang bagaimana orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap barang dan jasa dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Sebagaimana yang kalian tahu bahwa sosiologi ekonomi ini sangat berkaitan dengan produksi, konsumsi, distribusi, dan juga perilaku konsumen. Karena dengan itu sangat terlihat bagaimana hubungan masyarakat yang satu dengan yang lainnya, dan saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka masing-masing. Produksi ini menghasilkan barang dan jasa yang kemudian didistribusikan melalui berbagai saluran untuk mencapai konsumen akhir. Lalu ada distribusi. Distribusi ini tidak hanya menyalurkan barang atau jasa ke konsumen saja, tetapi juga mempengaruhi harga dan ketersediaan produk bagi kelompok ataupun masyarakat. Hal ini mempengaruhi pola konsumsi individu ataupun kelompok. Lalu ada konsumsi. Konsumsi ini menggambarkan pola konsumsi tidak hanya dari dipengaruhi oleh harga saja ataupun pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas, kuantitas, serta efisiensi produk yang mempengaruhi konsumsi masyarakat tersebut. Lalu, terakhir ada sosiologi ekonomi, mempelajari bagaimana perilaku masyarakat terhadap daya beli suatu produk tersebut. Hubungan keterkaitan antara sosiologi ekonomi dengan produksi, distribusi, konsumsi, dan perilaku konsumen. Dalam sosiologi ekonomi, produksi sebagai proses ekonomi melibatkan hubungan antara manusia dalam melakukan kegiatan produksinya. Distribusi merupakan suatu proses alokasi dari produksi barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen yang melibatkan hubungan sosial dan ekonomi di dalamnya. Dalam sosiologi ekonomi, konsumsi juga dipandang sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, seperti nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, status sosial, dan interaksi sosial antar individu. Lingkungan sosial dan faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Kegiatan ekonomi yaitu ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Lalu pelaku kegiatan ekonominya adalah rumah tangga produsen, sebagai konsumsi. Lalu ada rumah tangga konsumen sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sebagai distributor. Ada juga pemerintah sebagai pengatur, ada juga sebagai konsumen, sebagai produsen. Lalu juga ada masyarakat luar negeri sebagai produksi dan sebagai konsumen. Sosiologi ekonomi. Sosiologi merupakan ilmu yang berkaitan dengan masyarakat dan relasi yang tercipta dalam masyarakat baik sebagai individu atau kelompok. Sementara ekonomi secara sederhana membahas aspek konsumsi, distribusi, dan produksi. Keterkaitan antara tindakan ekonomi dengan perilaku sosial dan sebaliknya menjadi pembahasan sosiologi ekonomi. Lalu selanjutnya ada keterkaitan antara produksi, distribusi, dan konsumsi dengan sosiologi ekonomi. Yang pertama ada kegiatan produksi. Kegiatan produksi sebagai proses ekonomi melibatkan bukan hanya hubungan antara input dan output, tetapi juga hubungan antara manusia. Oleh karena itu, kegiatan produksi menjadi domain tindakan sosial. Dalam produksi, produsen mempelajari perilaku konsumen agar mengetahui apa yang melatar belakangi seseorang mengambil keputusan untuk membeli sesuatu. Hal ini memberikan petunjuk untuk mengembangkan produk-produk baru, ciri-ciri produk, harga, saluran, pesan, dan unsur bauran pemasaran lainnya. Yang kedua, ada distribusi. Distribusi dapat dipahami sebagai proses penyaluran barang atau jasa kepada pihak lain. Pandangan ekonomi klasik menjelaskan bahwa distribusi sebagai alokasi nilai-nilai langka yang dikaitkan dengan pertukaran sosial. Nilai-nilai langka biasanya dihubungkan dengan faktor-faktor produksi sehingga barang dan jasa bernilai langka.
Pandangan sosiologi menjelaskan bahwa distribusi sebagai suatu perangkat jaringan hubungan sosial yang melaluinya orang mengalokasikan barang dan jasa. Konsumsi mengkaji masyarakat yang di dalamnya terdapat proses dan pola interaksi sosial. Dalam hubungannya dengan konsumsi, masyarakat akan menuntun individu dalam melakukan kegiatan konsumsi seperti apa yang boleh dikonsumsi, bagaimana mengkonsumsinya, dan di mana mengkonsumsinya. Misalnya, daging ayam boleh dikonsumsi karena ia dikategorikan makanan halal. Namun, apabila ayam tersebut disembelih tidak dengan atas nama Allah, yaitu tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka makanan tersebut dipandang haram. Sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi adalah studi tentang sebab dan akibat sosial dari berbagai fenomena ekonomi. Kegiatan ekonominya yang pertama, produksi. Produksi yaitu kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Yang kedua, distribusi, yaitu kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa. Yang ketiga, konsumsi, yaitu kegiatan ekonomi yang menghabiskan. Yang ketiga, konsumsi, yaitu kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa secara mengangsur-angsur atau langsung habis. Selanjutnya ada keterkaitan sosiologi ekonomi terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama, produksi. Sosiologi produksi bukan hanya berkaitan dengan input atau output, tapi juga sebagai proses sosial yang kompleks, sebab proses tidak hanya melibatkan input dan output, tetapi melibatkan hubungan antara manusia juga. Yang kedua ada distribusi, suatu perangkat hubungan sosial untuk mengalokasikan barang dan jasa yang dihasilkan. Yang ketiga, konsumsi. Konsumsi tidak hanya dipandang sebagai tindakan individu, tetapi juga sebagai fenomena sosial untuk memenuhi kebutuhan. Sosiologi ekonomi merupakan perspektif sosiologis yang menjelaskan fenomena ekonomi terkait beberapa aspek. Dalam konteks ini, kita akan melihat bagaimana hubungan keterkaitan antara sosiologi ekonomi dengan produksi, distribusi, konsumsi, dan perilaku konsumen. Yang pertama ada produksi. Secara sederhana, produksi adalah proses menciptakan barang dan jasa. Dalam sosiologi ekonomi, produksi tidak hanya dilihat sebagai kegiatan ekonomi semata, tetapi juga sebagai proses sosial. Sosiologi ekonomi mengkaji bagaimana faktor-faktor seperti norma, nilai, budaya, dan struktur sosial mempengaruhi proses produksi. Misalnya, budaya perusahaan dan hubungan antar pekerja dapat mempengaruhi efisiensi dan kualitas produksi. Yang kedua adalah distribusi. Distribusi secara sederhana adalah proses penyaluran barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Sosiologi ekonomi menyoroti bagaimana distribusi dipengaruhi oleh struktur sosial dan kekuasaan. Distribusi tidak hanya tentang logistik, tetapi juga melibatkan dinamika kekuasaan dan keadilan sosial. Misalnya, distribusi barang seringkali dipengaruhi oleh kelas sosial dan status ekonomi. Selain itu juga dipengaruhi oleh hubungan kekuasaan. Sosiologi ekonomi juga mempelajari bagaimana jaringan sosial seperti hubungan antar perusahaan dengan pelanggan mempengaruhi pola distribusi. Selanjutnya adalah konsumsi. Konsumsi adalah penggunaan barang dan jasa oleh individu atau kelompok. Dalam sosiologi ekonomi, konsumsi dilihat sebagai tindakan sosial yang dipengaruhi oleh budaya, identitas, dan nilai-nilai sosial. Konsumsi tidak hanya tentang pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga tentang identitas dan status sosial. Misalnya, pemilihan konsumen seringkali dipengaruhi oleh tren sosial, iklan, dan norma budaya. Yang terakhir adalah perilaku konsumen. Perilaku konsumen yaitu tentang bagaimana individu atau kelompok memilih, membeli, dan menggunakan barang dan jasa. Dalam sosiologi ekonomi, perilaku konsumen dipandang sebagai hasil interaksi antara ekonomi dan sosial. Faktor-faktor seperti pendapatan, motivasi, selera, dan budaya memainkan peran penting dalam membentuk perilaku konsumen. Melalui sosiologi ekonomi, kita dapat melihat bahwa fenomena ekonomi tidak terlepas dari konteks sosial dan bahwa interaksi manusia memainkan peranan penting dalam membentuk dinamika ekonomi. Sosiologi ekonomi. Yang pertama adalah produksi, kegiatan untuk menghasilkan suatu barang dan jasa.
kedua, distribusi, proses penyaluran atau penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Dan yang ketiga ada konsumsi, kegiatan ekonomi yang menghabiskan nilai guna sesuatu barang atau jasa. Fungsinya, hubungan antara input atau dengan output yang dihasilkan dalam satu periode. Yang kedua, menyediakan barang dengan jasa dalam jumlah yang tepat mencakup masalah pengumpulan, penyimpanan, dan pengangkutan. Yang ketiga, untuk fungsi konsumsi, memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani, mendukung aktivitas produksi.